Assalamualaikum teman-teman. Udah pada tahu belum? Kami sekarang ada di mana? Nah, jadi kami berada di Museum Tanjung Pandan yang bertepatan di Jalan Melati nomor A41 Tanjung Pandan. Jadi, kami di sini ingin mengupas dan ingin mengetahui sejarah apa saja yang ada di dalam Museum Tanjung Pandan ini. Tanpa berlama-lama, ayo kita masuk. Let's go! Berada di dalam Museum Tanjung Pandan. Di hadapan kita ini sudah ada salah satu benda bersejarah yang ada di Museum Belitung. Contohnya keris. Ternyata keris tidak hanya terdapat di pulau-pulau Jawa saja, melainkan ada di Pulau Belitung. Oh, contohnya seperti ini ya, Han? Iya, ini keris panjang seperti yang ada di sekitar kita ini. Wah, unik sekali. Ini keris apa, Wajihan? Nah, ini adalah keris salah satu contoh yang ada di Pulau Belitung. Namanya keris bahari. Kamu mau tahu sejarah latar belakang keris tersebut? Yuk ikutin kita terus. Oke. Jadi, kami di sini ingin mewawancarai yaitu salah satu narasumber yang bernama Pak Firman yang mengetahui sejarah tentangnya keris. Let's go yuk, kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Saya ingin bertanya. Iya. Saya mau tanya awal mulanya masuk keris itu ke Belitung kayak gimana Pak ceritanya? Oh gitu. Jadi untuk keris Belitung itu diperkirakan kalau yang tercatat dalam catatan sejarah itu diperkirakan abad ke-19, yaitu 1800-an yang tercatat ya. Tapi mungkin saja sebelum itu pun pengaruh kebudayaan keris itu ada di Belitung ini. Cuman yang tercatatnya itu di abad ke-19, yaitu keris yang populer di Belitung waktu itu sempat membudaya lah di Belitung. Apa saja Pak? Itu keris model keris bahari, keris lurus dia bentuknya. Itu di museum lagi ada spesimennya, telah dipilihkan kemari ada space khusus di museum itu yang menerangkan keris panjang Belitung atau nama lainnya keris bahari. Oh, keris bahari. Itu ya awal mulanya pengaruhnya dari orang-orang rantauan dari wilayah Riau, baik Riau Kepulauan maupun Riau Daratan. Nah, karena kan dulu kan di Belitung ini kan kita ini kan di Belitung ini kan asal muasal nenek moyang kita ini kan macam-macam. Ada no dari orang-orang kerajaan apa Kesultanan Johor ya. Ada no dari Jawa, ada no dari Kalimantan. Nah, untuk budaya keris ini yang disebut keris bahari Belitung itu pengaruhnya dari orang-orang diaspora ya, perantauan dari Riau, dari Johor ya. Kesultanan Johor itu kan dulu meliputi Semenanjung ya. Sampai sekarang kan nggak ada di Semenanjung. Iya, masih ada. Nah, di sebagian Riau, provinsi Riau sekarang maupun di Riau Kepulauan. Nah, model keris itu mengikuti model yang populer disebut keris Bangkinang. Bangkinang itu nama tempat, sampai sekarang lagi ada nama tempat itu tak jauh dari Pekanbaru, itu sekitar 60 km. Sekarang ibu kota kabupaten ya, lupa aku kabupaten apa ya, Kampar apa tak tahu lah. Tapi Bangkinang sendiri kecamatan kayak kita Tanjung Pandan ini. Karena di situ dulunya tempat produksi keris. Jadi bentuknya tuh khas panjang. Nah, lebih panjang daripada keris-keris pada umumnya. Macam di Jawa kan keris itu agak pendek, sekitar 30-an cm. Kalau keris Bangkinang ini
dia hampir 2 kali lipatnya panjangnya, bisa sampai 60 cm, 60 cm-an. Karena ya dia lurus saja bentuknya. Kalau keris Jawa kan ada yang berkelok-kelok ya, berloop istilahnya. Nah, jadi tujuan awalnya dibuat keris bangkinang itu dulunya untuk kepentingan eksekusi terpidana mati, hukuman mati. Karena bentuk dia yang panjang, ramping, jadi itu di eksekusinya ditikamkan di antara sela tulang selangka ini ke bawah, horizontal ke jantung. Untuk terpidana mati zaman dulu. Itu awal mula. Kemudian model keris itu tuh populer di Sumatera sampai ke Bangka Belitung, populer, tapi kemudian dibuat dengan versi no lebih pendek. Beda. Jadi bentuknya sama, tapi panjangnya tidak sepanjang yang keris bangkinang awal itu atau keris penyalang nama lain. Karena nama hukuman tadi itu hukuman salang. Hukuman salang. Jadi bentuknya lebih pendek, itu di museum ada, nanti silakan diliput, sekitar 40-an cm. Itulah yang dinamakan keris bahari tadi. Itu tersebar hampir di keseluruhan puak Melayu. Mulai dari pesisir Sumatera Timur di Semenanjung, pesisir Kalimantan, Bangka Belitung, itu tersebar. Populer keris itu, keris bahari itu. Kenapa disebut keris bahari? Karena sering dipakai oleh pelaut dulunya. Pigangan para pelaut Melayu. Karena orang-orang Melayu ini kan dulu kemana-mana ngerantau berdagang. Itu pegangan dia. Dan itu cukup populer di Belitung sampai dicatat oleh Cornelis de Groot, salah satu pionir pertambangan timah di Belitung. Dia kan selain nulis masalah pertambangan juga nulis masalah budaya dalam bukunya Herinneringen aan Belitung. Di situ disebutkan bahwa keris panjang, dia nyebutnya keris panjang. Ini populer di Belitung, yang selalu dipakai orang-orang Belitung ini dibawa maksudnya dalam acara-acara hajatan, dalam acara pesta, undangan lah mungkin kita sekarang. Undangan dipakai dulu, itu tercatat dalam sejarah, catatan sejarah ya, catatan Cornelis de Groot dari paruh kedua abad ke-19 lah. Buku dia itu kalau tidak salah aku 1870 dinyatat itu. Itu tercatat juga di dalam bukunya John Francis Loudon J.F. Loudon. Bahkan J.F. Loudon itu dia punya juga, dibeli dari seorang yang namanya Enci Umar. Enci Umar ini orang diam di Belitung lah, tapi asalnya dari Lingga itu kan kepulauan Riau masih masuk wilayah Johor. Enci Umar tuh buat sendiri. Jadi beliau tuh seorang empu juga gitu. Jadi dihadiahkan dia ke Loudon tadi. Itulah. Jadi setelah kita menemukan data-data itu, kemudian kita identifikasi di museum, dari sekian ratus keris koleksi museum itu, akhirnya kita ketemulah spesimen yang kita yakin bahwa inilah yang dimaksud keris panjang Belitung oleh Cornelis de Groot ya. Dan lebih meyakinkan lagi, kita juga ketemu di koleksi museum di Belanda itu, museum sebentar di apa namanya, lupa, museum mengenai budaya di Belanda itu, di Amsterdam tuh, museum lupa aku. Itu ada kan, sekarang kan bisa secara online dilihat ada di situ disebutkan keris dari Belitung. Jadi bentuknya sama. Volkenkunde Museum Volkenkunde di Belanda. Di situ ada koleksi keris dari Belitung dan bentuknya sama kan di museum. Jadi kita yakin bahwa yang sekarang ditampilkan di museum itu sebagai keris panjang Belitung itu
itulah keris bahari tadi, keris Bangkinang tadi yang kemudian telah di apa istilahnya localize ya, dengan kekhasan tersendiri di Belitung. Jadi bentuknya memanglah ada mengalami sedikit perubahan. Bentuk gagarnya lebih simpel, sarungnya lebih simpel dibandingkan yang keris Bangkinang asli yang bentuk gagarnya lebih banyak ukiran ya. Jadi lebih localized lah gitu di Belitungnya gitu. Mengenai sejarahnya keris di Belitung. Nah, museum menyimpan banyak hal yang bisa kita pelajari. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.